11 September 2001. Sebuah pagi yang tampak seperti hari biasa. Langit di atas New York City bersih tanpa awan. Udara terasa ringan, hampir sempurna. Di bawah langit itu, jutaan manusia memulai rutinitasnya, tanpa mengetahui bahwa hari ini akan tercatat dalam sejarah umat manusia. Di kejauhan, dua menara kembar menjulang tinggi, World Trade Center. Simbol kekuatan ekonomi, simbol modernitas, simbol dunia yang percaya bahwa hari esok selalu akan lebih baik. Tak ada tanda-tanda, tak ada peringatan. Namun, jauh di balik langit biru itu, sesuatu sedang bergerak. Bertahun-tahun sebelum hari itu, sebuah jaringan teror global telah menyusun rencana. Dipimpin oleh Osama bin Laden, organisasi Al-Qaeda merancang operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sekedar serangan, ini adalah simbol. Mereka memilih target yang bukan hanya bangunan, tapi makna. Menara kembar di New York, Pentagon, dan mungkin lebih banyak lagi. Rencana itu kompleks, penuh detail teknis. Pesawat sipil akan digunakan sebagai senjata. Pilot-pilot yang dilatih bukan untuk mendarat, tapi untuk menabrak. Nama-nama seperti Muhammad Atta muncul sebagai bagian dari operasi ini. Semua bergerak diam-diam, tanpa suara, tanpa jejak yang mudah dibaca. Dan pada pagi 11 September, rencana itu akhirnya dijalankan. Pagi itu, 4 pesawat lepas landas dari berbagai bandara di Amerika Serikat. Salah satunya adalah American Airlines Flight 11, berangkat dari Boston menuju Los Angeles. Disusul oleh United Airlines Flight 175, lalu American Airlines Flight 77, dan terakhir United Airlines Flight 93. Semua tampak normal, semua mengikuti prosedur. Namun beberapa menit setelah lepas landas, sesuatu berubah. Komunikasi mulai terputus, transponder dimatikan, rute mulai menyimpang. Di ruang kontrol lalu lintas udara, kebingungan mulai muncul. Flight 11, please respond. We are not getting anything. Something's wrong. Dan di dalam kokpit, kendali telah diambil alih. Pukul 8.46 pagi, American Airlines Flight 11 melaju dengan kecepatan tinggi menuju Menara Utara. Detik-detik terakhir tak pernah terdengar jelas, hanya keheningan sebelum segalanya berubah. Sebuah ledakan besar mengguncang World Trade Center. Api dan asap hitam membumbung tinggi ke langit biru. Orang-orang di jalan berhenti, mendongak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Awalnya, banyak yang mengira ini kecelakaan, sebuah pesawat tersesat, sebuah tragedi, tapi bukan serangan. Namun dunia belum mengetahui, ini baru permulaan. Stasiun televisi mulai menyiarkan langsung. Kamera-kamera diarahkan ke menara yang terbakar. Seluruh dunia mulai menyaksikan. Seorang reporter berbicara dengan suara gemetar. This appears to be a terrible accident. Namun di langit, sebuah pesawat lain sedang mendekat. Pukul 9.03 pagi, United Airlines Flight 175 muncul dari kejauhan dan dengan kecepatan tinggi menghantam Menara Selatan. Ini bukan kecelakaan, ini serangan. Dunia berubah dalam 1 detik. Terdengar dialog reporter. Oh my God, another plane just hit. This is deliberate. Di seluruh dunia, orang-orang terdiam. Tak ada yang siap untuk ini. Di ruang kontrol, kebingungan berubah menjadi kepanikan. Pesawat-pesawat lain mulai dicari. Apakah ada lagi? Militer Amerika mulai bereaksi. Jet tempur disiapkan. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Sementara itu, Presiden George W. Bush sedang berada di Florida.
ia diberitahu secara singkat, America is under attack. Pukul 09.37 pagi, American Airlines Flight 77 menghantam Pentagon. Simbol kekuatan militer Amerika kini ikut menjadi target. 3 serangan, 3 lokasi, 1 pesan. Dunia tak lagi aman seperti sebelumnya. Namun satu pesawat tidak pernah mencapai targetnya. United Airlines Flight 93. Di dalamnya, para penumpang mulai menyadari apa yang terjadi. Melalui telepon, mereka mendengar berita. Pesawat lain telah digunakan sebagai senjata. Terdengar suara dialog yang histeris. We have to do something. Let's roll. Sebuah keputusan diambil. Bukan oleh militer, bukan oleh pemerintah, tapi oleh orang-orang biasa. Pesawat itu akhirnya jatuh di Pennsylvania, sebelum mencapai target yang diduga adalah US Capitol. Panas dari api melemahkan struktur baja. Menit demi menit, ketahanan menara mulai runtuh. Pukul 9.59 pagi, menara selatan runtuh. Awan debu menyapu kota. Langit berubah menjadi abu-abu. Pukul 10.28 pagi, menara utara menyusul. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 2 simbol dunia modern hilang. Hari itu, dunia berubah. Bandara ditutup. Langit menjadi kosong. Negara-negara meningkatkan keamanan. Perang baru dimulai. Peristiwa ini dikenal sebagai September 11 Attacks. Namun, lebih dari sekadar nama, ini adalah luka global. Waktu terus berjalan. Kota dibangun kembali. Menara baru berdiri. Namun kenangan tidak pernah hilang. Dari tragedi ini, muncul pertanyaan besar tentang keamanan, kebebasan, dan kemanusiaan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tak berubah: keinginan manusia untuk bangkit. 11 September bukan hanya tentang kehancuran. Ia adalah pengingat bahwa dunia bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa di tengah kegelapan selalu ada cahaya yang bertahan.